Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun yang di luar negeri. Semoga damai selalu. Yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak. Amin. Kemarin Prabowo mencak-mencak soal ejekan jualan nama Presiden Jokowi di Pilpres tahun 2024. Bahkan mengeluarkan kata-kata kasar yang kayak gini, masa mau jadi presiden. Capres nomor 2 Prabowo Subianto menghadiri acara konsolidasi tim pemenangan Prabowo Gibran di Sentul International Convention Center atau SIC Kabupaten Bogor, Jawa Barat hari Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023. Konsolidasi tim kemenangan Prabowo Gibran bertajuk yaitu Waktunya Indonesia Maju. Ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju. Saat menghadiri acara tersebut, Prabowo ikut menjawab ejekan mengenai dirinya, disebut sering menjual nama Presiden RI Joko Widodo selama kampanye Pilpres tahun 2024. Nah, kata Prabowo, ada yang mengejek saya. Prabowo ini biasanya jualan Pak Jokowi. Nah, saya kan timnya Pak Jokowi, masa saya mau jualan orang lain? Itu emangnya gue goblok, itu bahasa Prabowo ya. Jadi Prabowo mengaku patuh dan hormat kepada Jokowi karena telah mendapat mandat dari masyarakat. Dirinya menambah dukungan masyarakat terhadap Presiden Jokowi merupakan bukti bahwa apa yang dikerjakan selama ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Terlebih hampir semua lembaga survei menyatakan bahwa saat ini Presiden Jokowi menerima dukungan positif lebih dari 75% dari masyarakat. Prabowo juga akan melanjutkan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Prabowo tidak ragu mengatakan IKN akan dilanjutkan. Mendengar pernyataan Prabowo, Denny Sirgar pun sampai bingung mau menasihati Prabowo. Dari mana memangnya untuk menasihati orang yang sudah lanjut usia, sudah menjadi makanan sehari-hari itu, untuk kelupaan atau apalah, agak sulit untuk memberi nasihat kepada beliaunya, kata Denny Sirgar. Jika dilihat Prabowo memang dengan jelas menjual nama Jokowi yang sangat jelas, terlihat ya, ketika Prabowo menggait anak Jokowi Gibran Rakabumi sebagai cawapres. Mengapa Prabowo jualan nama besar Jokowi? Dompleng Gibran sebagai anak presiden karena dia dan koalisinya tahu dan sadar benar bahwa cara-cara lama sudah pasti kalah. Mereka yakin hanya dengan merangkul Jokowi dan para pemujanya akan memenangkan Konstitusi tahun 2024. Padahal ketika Prabowo memilih jalan ini, membuktikan bahwa dia sebagai calon presiden tidak mempunyai nilai jual yang layak ditawarkan kepada pemilih. Coba temukan salah satu kualitas Prabowo yang layak dijual, bahwa dia akan sanggup memimpin Indonesia. Dia minim prestasi, bahkan cenderung sering gagal dia juga ya. Minim ide, tidak pernah mendengar ide cemerlang yang keluar dari pemikiran Prabowo. Dari segi HAM dia mempunyai sejarah kelam, benar-benar tidak ada yang bisa dijual. Satu-satunya yang dia selalu ulang-ulang adalah tegak lurus dengan Jokowi, melanjutkan perjuangan Jokowi, ditambah lagi dengan membawa nama Gibran sebagai cawapres. Berkat palu sang paman sah membuktikan tidak ada kekuatan nilai yang melekat pada diri Prabowo. Dari sini sudah kelihatan bahwa Prabowo memang sedang menjual nama Jokowi. Mau dibantah seperti apapun akan percuma. Wong lagian Prabowo juga gampang marah dan kasar karena tidak bisa menjaga emosinya. Bahkan pernah menyampaikan pidatonya Prabowo sampai memukul-mukul meja berkali-kali dengan keras. Pernah juga melempar handphone kepada pengurus partai politik yang menarik dukungan dari
calon presiden tahun 2019 yang lalu. Belum lagi dia sudah melakukan penculikan 13 aktivis 98 yang sampai sekarang belum kembali ke rumahnya. Padahal ancaman hukumannya sangat berat, yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun penjara. Ditambah lagi baru-baru ini ada isu proyek food estate terkait lumbung makanan yang juga gagal dilakukan oleh food estate tersebut yang berada di Kalimantan, di mana hutan sudah habis ditebang tetapi persawahan dan ladangnya tidak berhasil dan sudah menghabiskan uang sampai ratusan miliar uang negara dengan berhutang begitu saja. Sampai-sampai Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, menyatakan bahwa proyek tersebut merupakan pelanggaran lingkungan hidup. Ditambah lagi termasuk berita terbarunya bahwa Prabowo Subianto mencekik leher dan memukul wakil Menteri Pertanian yang kaya. Dan itu informasi berseliweran ya, masalah pencegahan itu. Tapi kebenarannya itu bisa dilihat atau bisa, ya itu namanya asumsi, dikira-kira mencekik lah, itu sampai sekarang pun belum ada kejelasannya. Nah, seperti ini ya, mau jadi presiden sungguh mengerikan ya, gara-gara Gibran ya, yang notabene anak presiden, itulah yang diincar dari Prabowo. Seolah-olah semua ini menutup mata keadaan Gibran di kawasan konflik itu dianggap biasa-biasa saja ya. Jadi masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia semua tahu bahwa pasangan Prabowo Gibran ini penuh dengan kontroversi, penuh dengan intrik. Yang jelas-jelas Gibran maju dengan dasar, dengan awal itu sudah melanggar hukum dengan mengobrak Mahkamah Konstitusi. Jadi semoga semua paham masalah ini. Maka dari itu pilihlah pemimpin yang betul-betul sesuai dengan rel-rel hukum yang berlaku dan punya misi visi yang jelas ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa untuk memberi pencerahan lah. Nah, tentang masalah pencekikan yang saya sampaikan di tengah-tengah tadi, sampai detik ini juga masih kabur, dan mudah-mudahan hal itu tidak terjadi lah. Masa mau mencekik-mencekikan dengan orang kan, itu kan berbahaya ya. Mudah-mudahan hal semacam itu adalah kontroversi ya, tidak benar lah. Kasihan juga yang dicekik kan ya. Dan Pak Prabowo mudah-mudahan kendalikanlah emosinya Pak. Nanti kalau jadi presiden kayak apa itu kalau emosi terus ya. Sehingga masyarakat bisa melihat Pak Prabowo itu betul-betul sebagai panutan kalau menjadi presiden nanti. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.